Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan salaman amma ba'du. Subhana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah. Hadirin jamaah rahimakumullah, Masjid Agung Al-Ikhlas Soe. Alhamdulillah, malam ini merupakan malam ke-19. Insyaallah kita telah melaksanakan ibadah puasa Ramadan selama 18 hari. Artinya insyaallah kurang dari 12 hari lagi tamu agung yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua akan segera pamit dan undur diri. Untuk itu hadirin jamaah rahimakumullah, di dalam 12 hari terakhir ini atau 11 hari terakhir ini, mari senantiasa kita tingkatkan ketakwaan, keimanan, keislaman, seluruh amaliyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan Ramadan adalah bulan kita semua. Saya ulangi lagi bahwasanya bulan Ramadan adalah bulannya kita semua. Untuk itu mari kita perbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah langsung kepada Allah, ibadah antar umat Islam maupun ibadah dengan alam semesta. Insyaallah dengan hablum minallah, hablum minan nas dan hablum minal alam, mudah-mudahan itu semuanya menjadikan puasa Ramadan kita puasa yang mabruk. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah, tadi disampaikan bahwa sudah mulai membuka penerimaan zakat fitrah, zakat mal dan lain sebagainya. Mohon maaf mungkin sedikit koreksi bahwa sesuai dengan fatwa MUI zakat fitrah itu minimal 2,7 kilo. Tadi saya sudah kirim ke beberapa grup perihal zakat, silahkan dipedomani, jangan sampai kita keliru karena itu adalah kewajiban kita yang harus kita tunaikan. Mohon maaf sebelumnya mungkin ralat ya untuk panitia. Untuk fatwa secara utuh ada 192 halaman lengkap, zakat profesi, zakat reksadana, zakat tabungan dan lain sebagainya, itu ada 192 halaman, silahkan untuk dipelajari lebih lanjut. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah, hari ini saya diberikan amanah menyampaikan materi tentang perkawinan. Saya melihat majelis di sini hadirin hadirat rahimakumullah, banyak yang masih bujang dan yang masih gadis. Untuk itu bagi yang sudah berumur 19 tahun, jangan lupa segera untuk menunaikan perintah Allah, perintah Rasul, yaitu dengan menikah. Hadirin hadirat rahimakumullah, kalau nikahnya sebelum 19 tahun itu membuat repot pengadilan agama. Tetapi kalau nikahnya lebih dari 19 tahun langsung saja. Saya berharap yang mengumumkan tadi tidak hanya mengumumkan tentang zakat, kemudian tentang jadwal dan lain sebagainya, mungkin juga bisa diumumkan yang cari jodoh bisa menghubungi panitia atau takmir Masjid Soe. Mudah-mudahan karena itu nilainya ibadah. Hadirin hadirat rahimakumullah, bahwasanya nikah itu adalah ibadah yang paling nikmat di dunia ini, tidak ada yang lain. Ibadah yang paling indah, yang paling nikmat dan akan membawa kita sampai dengan ke hari akhir nanti, pintunya adalah menikah. Mohon didengar jombloan dan jomblowati. Karena apa? Kalau kita masih single, kalau kita masih bujang, sekhusyuk apapun ibadahmu, sebanyak apapun jamaahmu, nilainya 1. Yang jomblo, yang bujang, kalau jamaah di masjid pahalanya hanya 27 derajat. Yang single, yang sholat di kamar dengan kecepatan sekitar 100 km per rakaat,
insya Allah itu pahalanya hanya satu. Makanya Nabi mengatakan an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku. Barang siapa yang tidak mendukung, yang tidak mengikuti, yang acuh tak acuh, yang cuek, maka mereka bukan termasuk dari golonganku. Untuk itu jangan dianggap remeh nikah itu. Mohon maaf kalau penyampaiannya seperti ini, yang salah yang buat jadwal kayaknya. Hadirin hadirat rahimakumullah, saya sampaikan lagi bahwa nikah itu selain ibadah ternikmat dan terindah, juga bagian dari surga yang diberikan kepada manusia, umatnya Nabi Muhammad. Salah satu kenikmatan di surga itu adalah nikah. Jangan diteruskan ngapain setelah nikah. Saya cukup menyampaikan nikah itu kan. Salah satu kenikmatan yang diturunkan kepada umat manusia di dunia, kepada umatnya baginda Rasulullah SAW adalah menikah. Hikmahnya apa? Banyak hadirin hadirat rahimakumullah sekalian. Yang utama dan paling utama adalah dengan menikah maka insya Allah akan mengisi kekosongan hidup. Spektrum dalam diri kita semakin meningkat, sehingga tingkat ketaatan kita kepada Allah semakin meningkat pula. Yang kedua, nikah tujuannya adalah supaya beranak pinak. Jadi seluruh kitab fikih itu memaknai nikah itu tujuannya adalah untuk memiliki keturunan. Semakin banyak keturunan, insya Allah umat Islam semakin banyak. Jadi yang masih muda jangan takut kalau baru punya 3 anak. Insya Allah negara ini kaya. Insya Allah Allah menjamin rizki yang diberikan kepada hambanya. Yang ketiga tadi bahwa nikah itu menyempurnakan ibadah. Saya ulangi lagi, nikah itu adalah untuk menyempurnakan ibadah. Jangan melihat pada konteks nikah kan sunnah. Meskipun sunnah, tetapi Allah jelas menyebutkan tentang nikah itu, dan banyak hadis-hadis yang lain, terutama yang menyampaikan bahwa nikah adalah kenikmatan surga yang dititipkan ke dunia. Maksudnya menyempurnakan ibadah gimana? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tazawwajal 'abdu faqad kamala nasfad din." Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Ini yang saya sampaikan di awal tadi. Yang belum menikah, sholat berjamaah pahalanya 27. Yang sudah menikah, sholat jamaah pahalanya kali 2. Karena kata baginda Nabi bahwa sempurnanya ibadah seseorang apabila telah menikah. Jadi mohon sangat didengar, khususnya jombloan dan jomblowati yang sudah tidak sekolah, wabil khusus pada wali-walinya, tolong diperhatikan benar apa yang disampaikan oleh Nabi ini. Kenapa demikian? Karena bahwasannya tujuan menikah itu adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, yang mawaddah, yang rahmah fid dunya wal akhirah. Kenapa di dunia dan di akhirat? Karena jelas pasangan-pasangan kita lah yang kelak akan mendampingi kita di surga nanti. Amin Allahumma amin. Apabila kita mampu menjaga, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naron. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bonusnya apa hadirin hadirat rahimakumullah? Apabila kita mampu menjaga rumah tangga kita dengan baik, membentuk keluarga kita yang sakinah, mawaddah warahmah, yang berkah, maka janji Allah di dalam surat Az-Zukhruf, a'udzubillahi samil alim, udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Udkhulul jannata antum wazwajukum tuhbarun. Masuklah kamu ke dalam surga,
kamu dan istri-istrimu. Kamu dan istri-istrimu. Jadi kalau istrinya 2, 3, 4 itu juga bisa masuk surga. Karena kalimatnya adalah jamak. Nah, seperti itu hadirin hadirin rahimakumullah. Jadi ibu-ibu, apabila yang sudah menikah, tolong dijaga pernikahannya. Jangan sampai ambiar dan bubrah. Kalau misalkan ada sedikit sengketa, sedikit keretakan, anggap itu adalah roiko, masako, micin dan lain sebagainya, penyedap rumah tangga. Tidak ada sesuatu yang indah, pasti ada sedikit kelok-keloknya. Jangan bayangkan naik pesawat itu mulus meskipun tidak ada aspal dan batunya, tetapi ternyata di situ ada tekanan udara yang menyebabkan pesawat itu bisa bergerak-gerak. Mudah-mudahan sedikit yang sampaikan ini menjadikan penyegaran, semangat, motivasi khususnya bagi mudawan, mudawati dan bagi orang tua yang telah memiliki anak yang sudah cukup umur, yang sudah siap untuk menikah. Insya Allah salah satu kewajiban terakhir dari orang tua terhadap anak adalah dengan menikahkannya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.